kelas ke Indonesia ya? Aduh. Kenapa? Ribet, kurang menarik, nggak suka aku tuh. Ih, kali aja sama Chef Ana itu ada yang beda. Iya, Chef Ana manis, semanis bongbong. Ah, seger! Ih, halu dasar. Chef Ana datang tuh. Yuk. Selamat siang. Siang, Chef. Melanjutkan pokok bahasannya kemarin tentang kue Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang kue Indonesia dari tepung beras ketan dengan metode 3-in-1. Jadi, dalam satu resep kita akan membuat 3 menu sekaligus. Praktis bukan? Nah, untuk membuat kulit adonannya, kita akan membuat dari tepung beras ketan. Dan untuk membuat isiannya, kita akan buat yaitu enten-enten. Dan dari bahan ini semua, kita akan jadikan 3 macam kue. Yaitu diantaranya ada kue putri mandi, kue bugis, dan kue mendut. Nah, bagaimana? Sudah siap? Siap, Chef. Adapun alat yang digunakan adalah stainless bowl untuk kulit adonan, panci untuk merebus putri mandi, panci yang kecil untuk santan, wajan untuk enten-enten, dan pengukus untuk kue bugis dan mendut. Dan jangan lupa bahan-bahannya. Yang pertama ada 300 gram tepung beras ketan, lalu ada setengah sendok teh garam, ada 150 cc air panas, lalu ada pewarna, diantaranya ada warna merah, hijau, dan biru, juga ungu. Nah, ungu ini adalah percampuran dari warna merah dan biru. Selanjutnya, untuk bahan isiannya, yaitu ada 400 gram kelapa setengah tua yang sudah diparut, ada 100 gram gula pasir, ada setengah sendok teh garam, dan juga ada 1 lembar daun pandan. Dan untuk bahan pelengkapnya yaitu ada daun pisang secukupnya, dan ini untuk mengalasi kue bugis dan untuk membungkus kue mendut. Juga ini ada minyak untuk mengolesi kue di atasnya. Dan untuk bahan are di sini ada 300 cc santan, ada 2 sendok makan gula pasir, ada setengah sendok teh garam, dan juga ada 1 lembar daun pandan. Dan selanjutnya kita masukkan bahan enten-enten ke dalam wajan. Yang pertama kita masukkan dulu kelapa parut yang sudah diparut, lalu masukkan gula, masukkan secukupnya garam, dan tidak lupa masukkan daun pandan. Masak hingga gula larut dan menyatu dengan kelapa. Nanti kalau sudah menyatu dengan kelapa, angkat dan dinginkan. Setelah itu kita membuat areh. Yang pertama, masukkan santan kelapa, gula pasir, dan sedikit garam, dan masak hingga mendidih. Jangan lupa masukkan daun pandan. Pastikan selalu diaduk supaya santannya tidak pecah. Kalau mau cepat kental, saya punya tips. Kentalkan dengan 1 sendok makan maizena yang sudah dilarutkan. Kalau santannya sudah mendidih, matikan api, lalu dinginkan. Kali ini kita buat kulitnya dengan mencampurkan tepung beras ketan dan garam, lalu diaduk dengan air panas sampai menjadi adonan. Kenapa harus air panas, Chef? Supaya adonannya elastis.
mudah dibentuk sehingga hasil kue akan kenyal dan tidak keras. Adonan kulit yang sudah kita buat tadi, kita bagi menjadi 3 bagian untuk 3 macam kue ya. 1 bagian kita buat putri mandi, 1 bagian kue bugis, dan 1 bagian lagi untuk kue mendut. Ambil 1 bagian adonan, lalu bagi lagi menjadi 2 bagian. Kemudian setelah itu diberi warna hijau. Dan 1 bagian lagi diberi warna merah. Setelah itu, kita membuat bulatan adonan seberat 15 gram. Lalu setelah itu, bulatkan kembali. Rebus pada air mendidih adonan berwarna merah sampai mengapung. Setelah adonan mengapung, artinya kue sudah matang. Saatnya diangkat dan tiriskan. Kemudian, lanjutkan merebus bulatan warna hijau. Setelah mengapung, angkat dan tiriskan juga. Ambil cup kecil, letakkan 3 buah bulatan kue. Lalu siram dengan areh. Selanjutnya, kita buat kue yang kedua ya. Kita ambil 1 bagian adonan putih, lalu beri pewarna hijau, kemudian aduk hingga pewarna tercampur rata. Nah, ini adalah adonan yang sudah jadi. Kita buat adonan menjadi bulat. Cukup ambil adonan seberat 15 gram untuk dibentuk bulat. Setelah itu pipihkan, isi dengan enten-enten, lalu bulatkan kembali. Letakkan pada daun yang telah diolesi dengan minyak dan jangan lupa dibentuk agak lonjong ya. Beri adonan yang telah dibulatkan tadi dengan motif garpu yang direbahkan hingga memiliki motif seperti sayur pare. Lalu setelah itu letakkan pada pengukus. Kukus kue bugis, tipsnya api kecil dan sesekali dibuka supaya panas pada kukusan tidak terlalu tinggi karena bisa menyebabkan kue meleber. Mengukusnya sebanyak 15 menit dengan cara dibuka tutupnya setiap 5 menit. Angkat kue yang sudah matang.
Kemudian, oles dengan minyak agar kue terlihat mengkilat. Oke, kue bugisnya sudah jadi. Langsung kita sajikan. Selanjutnya, resep ketiga, kue mendut. Yang pertama, beri adonan terakhir dengan warna ungu. Lalu, aduk hingga warnanya merata. Dan ini adalah adonan yang sudah diberi warna ungu. Ambil adonan sebanyak 15 gram, bulatkan adonan. Setelah dibulatkan, lalu pipihkan dan isi enten-enten. Setelah diisi enten-enten, lalu bentuk bulat kembali. Bungkus kuenya dengan daun membentuk piramid seperti ini. Setelah sudah dibungkus semua, kukus dengan api sedang selama kurang lebih 25 menit. Sudah 25 menit nih, angkat kuenya dan sajikan. Oke, 3 kue sudah jadi dari satu resep kita tadi. Kira-kira kalau dijual perinciannya gimana ya, Chef? Oke, kita hitung bareng-bareng ya. Wow, ternyata menguntungkan sekali ya. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Jelas, Chef. Baiklah, kelas kita hari ini cukup sampai di sini ya. Baik, terima kasih, Chef.